Hai semua, apa kabar? Gua selalu berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat. And yes, welcome back to my channel with a new episode. Dan di episode kali ini gua agak sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Jadi ini adalah update dari beberapa project. Jadi gua nggak spesifik untuk satu project aja. Jadi gua nanti akan ambil beberapa project yang memang udah pernah gua bawain sebelumnya. Dan ini hanya sekedar ngasih kalian update. Jadi pastikan tetap kalian stay tune dari awal sampai akhir agar nggak ketinggalan ada update apa aja. Dan yes, tentunya kalian harus selalu Dior or do your own research karena Dior itu penting. Gue selalu menekankan bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Sekali lagi kalian tetap harus Dior. So, teman-teman, update pertama kita awali dengan SipToro. Ini gue pun juga bikin video sebelumnya. Di tanggal 7 Maret, SipToro nge-tweet, "Play to earn game coming soon. High scores will be paid weekly prior to reset. More information coming soon, but game will be released within 2 weeks." Dari sini dikatakan bahwa play to earn game akan segera dirilis. Kemudian juga disebutkan setiap minggunya nanti akan ada semacam kayak hadiah 1, 2, 3. Kemudian dari tanggal ini sekitar tanggal 7, 2 minggu setelahnya diperkirakan game ini akan jadi. Namun ini di hari ini ya, tadi pagi sekitar jam 5 pagian lah waktu Indonesia Barat, ini SipToro nge-tweet, "Okay guys, it's here. You must be a SipToro holder to win the prizes. The top 3 scores will be paid weekly as follows." Jadi gini, dari sini kita dapat informasi bahwa play to earn gamenya udah dirilis. Dan untuk mendapatkan atau untuk berpartisipasi dalam game sebenarnya bisa siapapun. Cuma kalau pengen dapat hadiah itu harus holder dari SipToro. Ini juara pertama $300, juara kedua $200, juara ketiga $100. Menurut gue ini gamenya juga cukup simple. Gue udah coba tadi. Bukan game yang katakanlah punya grafis yang keren atau kerumitan permainan yang sangat tinggi, enggak. Jadi ini sangat-sangat simple. Kalian bisa klik di sini. Nah, nanti kita akan di redirected ke simmer.io. Kemudian ini gamenya diupload di sini. Yes, dan ini adalah gamenya. Kalian nanti bisa coba sendiri. Ini bukan game yang katakanlah rumit sekali, enggak. Menurut gua siapapun juga pasti akan familiar dengan game ini. Jadi nanti akan dibikin seperti ini sama SipToro. Kemudian akan diumumkan siapa pemenangnya di setiap minggunya. Mungkin kalian bisa coba kalau misalkan kalian tertarik. Jadi menurut gua ini simple game dan cuma butuh beberapa saat pun juga udah familiar dengan game ini. Menurut gua sih. Kemudian kita lanjut. Kita beranjak dari SipToro kita ke Impact XP. Ini tweetan di tanggal 9 kemarin. Jadi di sini dikatakan Impactors update on our play to earn game. Ini ada disclaimer juga. This is not the final look. Ini bukan tampilan finalnya. Jadi ada beberapa part yang memang masih belum ada di sini, yaitu Phoenix movements being reprogrammed, enemies and boss belum terlihat di sini, implementing soundtrack, kemudian the game will be ready for Dubai. Nah, ini yang menarik. Karena sekarang tanggal 12 berarti sekitar 4 harian lagi nanti gamenya akan dipamerkan di Dubai pada saat event Dubai. Dan ini menarik karena banyak juga yang keep an eye untuk project ini, Impact XP. Jadi ini Jetfera atau Impactor Primes tadi sekitar jam 8an lah, jam 8 malam waktu Indonesia Barat nge-tweet, "Impactors, you are gonna thank yourself and thank God that you invested in Impact XP before the end of this year. Not gonna tell you more now, we are inevitable." Jadi intinya memang di sini belum dikatakan secara detailnya apa itu, tapi dia ngasih kayak semacam motivasi sama holdernya Impact XP. Intinya harus banyak-banyak bersyukur gitu untuk holder Impact XP. Misalkan udah beli Impact XP sebelum akhir tahun ini. Jadi ini detailnya belum dikatakan di sini. Namun setelah itu nggak lama berselang dari tweetan ini si Saitaman, si Elon Mansur, ini adalah CMO of Saitama, nge-quote tweet dari tweetan Impactors Prime yang tadi itu. "Big news coming for Impact XP," atau berita besar untuk Impact XP. "Jetfera in here shaking hands and making sold partnerships." Jadi mereka berdua kan ada di Dubai sekarang. Dan menurut Saitaman, si Jetfera ini udah kayak semacam deal lah, partnership. Dan mungkin ini partnershipnya ini bukan kaleng-kaleng seperti itu. Jadi makanya tadi Impactors Prime ini pun nge-tweet secara confident seperti itu. Dan yang menarik adalah ini juga berita besar, berita bagus untuk holder dari Impact XP, karena kalau kita lihat chartnya
Ini sempat jatuh memang di area bawah ini ya, tapi sejak tanggal 7 kemarin ini udah ngepam cuy ke level ini sekarang, dan kayaknya ini akan ada hal besar yang terjadi, makanya orang pada feel bullish gitu dengan Impax XP. Jadi ini udah ada kayak semacam breakout gitu. Dan ini kalau misalkan kita tarik dari area bawah sini sampai ke sekarang, harga sekarang ini ya, pada saat video ini dibikin, ini udah naik sekitar 100%. Oke, kemudian untuk project yang ketiga atau yang terakhir yang akan gue bahas di video ini yaitu Luffy token. Dari video gue sebelumnya, gue juga udah bahas Luffy, termasuk rencana One Alliance yang akan bermigrasi menjadi satu, yaitu di Luffy token ya, karena yang kita tahu bahwa Luffy, kemudian Deku, kemudian Goku, kemudian Chopper ini tergabung menjadi satu di One Alliance, dan mereka berempat ini migrasi menjadi satu, atau kita biasa sebut kalau di anime ini fusion menjadi Luffy token. Dan ini di berita paling terbaru, yaitu di ini 4 jam sebelumnya, we are close to get this done guys, fasten your seatbelt. Jadi ini adalah tampilan dari Luffy version 2 Swap nanti, karena memang Luffy Swap kan akan segera dirilis, hanya saja kita masih menunggu. Menurut gua ini nggak akan lama lagi gitu, dan tampilannya sekilas akan seperti itu. Kemudian selain itu, ini dari Kainet Official yang di-retweet oleh Luffy Token. Jadi Luffy itu memang bekerja sama atau berpartnership dengan Kainet ini dalam hal game development. Dan di sini dikatakan, here are some game asset sets. You will be able to buy them with Kainet and Luffy tokens or BNB soon. Jadi ini adalah salah satu utilitas Luffy token nantinya untuk purchase dari game asset ini di Kainet. Dan kalau misalkan kita ngomongin kegunaan Luffy, itu memang sangat-sangat banyak ke depannya ya. Ini pernah kita bahas di video gua sebelumnya. Dan kemudian ini untuk sekedar mengingatkan mengenai rencana migrasi dari One Alliance atau token yang tergabung di One Alliance ini yang nanti akan menjadi Luffy token official. Jadi pastikan jika kalian adalah holdernya, kalian harus baca ini ya, One Alliance merger announcement. Jadi di sini ada announcement, ada swap details, ada benefit, kemudian ada FAQ. Kalian baca satu-satu, pastikan kalian paham gitu. Jadi biar nggak bingung. Contoh misalkan ini di sini ada beberapa pertanyaan. Ya misalkan, when will the swap happen? We are targeting the next 1 or 2 weeks. An official announcement will be made on all channels when it is ready. Nanti akan di announce secara official jika swapnya itu sudah di launching. Kemudian, how much will I get when I swap? You will get an amount of Luffy V2 tokens that is equivalent to the dollar value or your tokens at the time you swap. Misalkan kalian megang salah satu atau keempat dari token yang tadi itu, Luffy yang version pertama itu, kemudian Deku, Chopper, kemudian Goku. Nah, pada saat kalian nanti akan nge-swap untuk migrasi ke yang Luffy versi 2, nanti ini adalah hitungannya dollar value. Misalkan kalian pada saat itu punya token Goku misalkan $100, kemudian di swap ke Luffy versi 2, ya nanti dapat token berapapun, yang penting nanti duitnya $100 gitu. Itu pun juga terjadi dengan token yang lain ya. Kemudian ini yang juga termasuk penting, ketika misalkan kalian punya aset keempat itu, atau salah satu keempat itu, atau mungkin bahkan semuanya di centralized exchange ya. Jadi gini, if you hold the token on centralized exchange, the swap will be automatic. Artinya kalian nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal duduk manis sambil ngopi di pojokan gitu kan. Nanti itu akan otomatis dilakukan oleh platformnya. Misalkan kalian beli di L-Bank atau kalian beli di mungkin Hotbit gitu misalkan ya, jadi nggak perlu ngapa-ngapain. You can always transfer your tokens to an exchange your token is listed on in order to have the swap take place automatically. Dan yang ketiga, once the swap is completed, the all tokens will be removed from trading on the centralized exchanges. Ya berarti itu yang Luffy pertama juga akan di-remove, Goku, Chopper, dan Deku itu juga akan di-remove. Intinya nggak semua gue bahas. Kalian kalau misalkan holder dari salah satu keempat koin ini, kalian bisa masuk ke sini, baca baik-baik detailnya agar kalian nggak bingung ya. Apalagi misalkan kalian nge-hold dari salah satu keempat ini atau bahkan semuanya dalam jumlah yang besar. So teman-teman, itu tadi adalah update cepat untuk 3 project atau 3 token. Gue gabungin jadi satu karena memang gue tahu ini adalah update pendek dari ketiga project tersebut. Tentunya jika kalian ada masukan untuk token-token apa yang mau direview, silahkan komen aja. Nanti gue akan list
satu-satu, tapi mohon bersabar ya, karena memang gue bikinnya itu pasti akan ngumpulin dari beberapa materi, nggak cuma dari opini gue sendiri, jadi memang agak lama. Jadi mohon bersabar. Yang penting kalian tetap note down di kolom komentar, pasti akan gue baca. Dan yang udah komentar, yang udah ngasih masukan, thank you banget, really appreciate you guys. Di video ini gue akhiri sampai sini. Thank you yang udah nonton, tetap sehat, tetap kuat. Oke? Gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.